Sering bikin dokumen panjang di Google Docs, terus pusing sendiri sama daftar isinya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu trik rahasia nih, gimana caranya bikin daftar isi otomatis yang super duper cepat dan pastinya anti repot. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, ngaku aja. Pernah kan ngerasain momen di mana skripsi atau laporan puluhan halaman itu udah beres, pas giliran bikin daftar isi malah jadi pusing 7 keliling? Rasanya kayak mau nyerah aja gitu kan? Tenang, kamu nggak sendirian sama sekali. Ini tuh masalah klasik banget. Iya kan, kita semua tuh tahu banget betapa capeknya bikin daftar isi manual. Proses yang harusnya sih simple, malah jadi salah satu bagian paling nyebelin dari ngerjain tugas. Yuk kita bedah deh, kenapa sih ini bisa jadi merepotkan banget? Nah, coba lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada cara manual yang, aduh, kita harus ketik setiap judul bab satu-satu, terus cocokin nomor halamannya. Dan yang paling parah, begitu ada revisi dikit aja, misalnya nambah satu paragraf. Udah deh, semua nomor halaman langsung berantakan. Harus diulang dari nol, beneran mimpi buruk kan? Nah, tapi di sisi lain, ada cara otomatis. Dan ini bakal mengubah segalanya. Dan inilah dia solusinya. Ternyata Google Docs itu punya fitur, ya bisa dibilang fitur ajaib yang tersembunyi yang bisa mengubah semua drama tadi jadi gampang banget. Fitur ini yang bakal kerja buat kita. Siap buat lihat sulapnya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Aku bakal tunjukin langkah-langkahnya, step by step. Percaya deh, ini tuh gampang banget. Dan sekali kamu tahu caranya, dijamin kamu nggak bakal mau lagi balik ke cara manual yang bikin pusing itu. Yuk kita mulai. Jadi, kuncinya tuh cuma satu, pakai headings. Pertama, pastiin setiap judul bab dan subbab di dokumen kamu itu diformat pakai gaya heading. Gampang kok. Buat judul utama, pakai heading 1. Buat subbabnya, pakai heading 2, dan gitu seterusnya. Nah, ada tips pro nih, biar cepat. Pakai shortcut. Cukup tekan Ctrl plus Alt plus 1 buat heading 1, Ctrl plus Alt plus 2 buat heading 2. Gampang kan? Ini benar-benar ngehemat waktu. Kalau semua judul udah diformat dengan benar, langkah terakhirnya tinggal taruh kursor di halaman tempat kamu mau bikin daftar isi, terus klik Insert, lalu pilih Table of Contents. Dan habis itu, Boom! Dan dalam sekejap mata, daftar isi yang super rapi, lengkap sama judul dan nomor halaman yang pas, langsung muncul begitu aja. Nggak perlu ngetik, nggak perlu cocokin halaman, semuanya otomatis. Gila, keren banget kan? Nah, sekarang kamu bisa bilang, selamat tinggal repot. Dengan trik simple ini, kamu tuh nggak cuma hemat waktu loh, tapi kamu juga bakal dapat banyak banget keuntungan lain yang bikin kerjaanmu jauh lebih efisien. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. keuntungannya tuh jelas banget. Satu, kalau ada perubahan di dokumen, misalnya kamu nambah bab, daftar isinya bisa diupdate otomatis cuma dengan satu klik. Gampang banget. Dua, setiap judul di daftar isi itu jadi link yang bisa diklik. Jadi kamu bisa langsung loncat ke bagian manapun di dokumenmu. Praktis kan? Tiga, dokumenmu jadi kelihatan jauh lebih profesional dan rapi. Dan yang paling penting, tentu aja, kamu jadi hemat banyak banget waktu buat fokus ke isi tulisanmu, bukan ke formatnya. Jadi, setelah tahu trik sekeren ini, jadi kepikiran kan, fitur ajaib apa lagi ya yang sebenarnya masih ngumpet di Google Docs yang bisa bikin kerjaan kita makin gampang? Mungkin ini saatnya kamu mulai penjelajahanmu sendiri. Selamat mencoba ya. Pada serial kali ini kita akan mencoba menyampaikan secara singkat dan mudah bagaimana kita menggunakan fitur di dalam Docs sehingga nanti bisa menghasilkan daftar isi secara otomatis. Kita menggunakan salah satu artikel yang cukup panjang seperti ini. Kemudian kita bisa menjadikan artikel ini tercantumkan daftar isinya secara otomatis. Yang hasilnya seperti ini. Di bagian bab, subbab, langsung tersusun dengan nomor halaman terkait dengan bab tersebut. Mari kita coba. Dari bagian yang belum mempunyai daftar isi. Yang perlu dilakukan pertama kali, teman-teman sekalian, adalah membuat setiap bagian yang akan menjadikan itu sebagai judul bab atau subbab. Kita gunakan pengaturan dari heading-heading yang tersedia. Apabila teman-teman letakkan kursornya di sini, kemudian kita lihat
Di sini ada normal text, title, subtitle, heading 1 sampai heading 6. Ya. Letakkan kursornya di sini, kemudian langsung ke title. Maka dia akan menjadi format title, judul dari sebuah tulisan. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, pentingnya menguasai aplikasi Office. Nah, ini akan kita jadikan header yang level 1 ya. Heading 1. Langsung saja di sini apply. Oke. Kemudian yang 1.1 ini menjadi sub heading. Kalau ini heading 1 berarti ini heading 2. Heading 2. Oke, seperti ini caranya. Nah, setelah nanti semuanya sudah diberikan heading-heading tersebut, maka kita bisa langsung meletakkan di bagian akhir misalnya ya. Seperti ini. Kita letakkan, kita tambahkan satu halaman lagi. Kemudian kita insert di sini, kita cari page elements, kemudian table of contents, kita cari yang model pertama saja ya. Ada beberapa model di sini, nanti bisa teman-teman coba. Kita coba yang pertama. Maka dia akan langsung mengaplikasikannya ke dalam daftar isi ini. Nah, coba kita tambahkan yang awal. Kita tadi baru 2 ya, 1, 2. Kemudian kita akan tambahkan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah heading 2. Heading 2. Oke, setelah heading 2 kita tambahkan, coba kita ke daftar isi, kita akan melihat bahwa dia bisa di-update langsung. Heading 2. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita coba adalah menggunakan shortcut. Shortcut, kalau kita lihat ketika kita taruh di sini ya, di sini kita taruh dan kita ingin jadikan ini sebagai heading 1, kita lihat heading 1. Maka kita akan melihat di sini ada CTRL, Ctrl, plus Alt, plus 1. Nanti coba langsung di tekan di keyboardnya Ctrl Alt 1 secara bersamaan. Kita akan coba, kita taruh kursornya di sini boleh, atau kita blok juga boleh, sebagian atau semuanya juga boleh. Ya, kita taruh kursornya saja, kemudian Ctrl Alt 1. Nah, seperti ini. Ctrl Alt 1, maka dia akan menjadi heading 1. Yang kedua, Ctrl Alt 2. Nah, Microsoft Word. Kita coba lagi, 22, Ctrl Alt 2. Seperti itu. Kita coba ke daftar isinya, kita update. Jadi seperti apa dia? Nah, langsung tersusun berikutnya. Coba kita jadikan dia lebih menjorok lagi. Misalkan ini 2.2 ini menjadi heading ketiga ya, level ketiga. Ctrl Alt 3, maka dia akan menjorok lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Jika ada kesulitan, sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian.